Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadha lan satemne iki niku balik teng ayat dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadalan saat temne iki wa anna te anna bil fathi kelan kawaca fathah ala takdiril lam ing atase ngira-ngira lam wali anna wal kasri lan kawaca kasroh istinafan krana dadi istinaf. Wa anna hadalan saat temne iki alladzi dikse perkara wasaitukum kang paring wasiat ingsun kum ing sira kabeh dihi kelawan Kilan iki ada kelawan hadza iku sirati iku dalan ingsun. Oh, ada kita boleh ni. Nombor sekalian. Fataju mongko anut sira kabeh ing sirati mustaqiman wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Suma atena mengkono dimaringi ingsun Musa ing Musa nggih. Alkitab ing kitab, ayat Taurat tegese Taurat. Wa summa te summa iku litartibil akhbar krana ngurut-ngurutno pira-pira cerita. Tamaman krana dadi penyempurnaan nikmati maring nikmat. Kitab dadi penyempurna nikmat alal ladzi ing atase wong. Ahsana ingkang bagusi sapa ladzi. Bil qiyami klan ngakoni bihi klan ikhlas kitab. Wa tafsilan lan halin jelasno ayat teksin jelasno likuli sein maring saben-saben perkara. Yuhtaju kang den butono apa ilahi sa'idin ing dalam urusan agama. Wa hudan lan halin dadi petunjuk wa rahmatan lan dadi rahmat la'allahum. Menawa-menawa te Bani Israil bilika rabbihim klan ketemu ing pangerane Bani Israil bil ba'si dikse kelawan anane ba'si ku yu'minuna iku iman kabeh. Wa hadzal Qur'anu ta'ikil Qur'anu kitabun kitab. Anzalnahu ingkang nurono ingsun hu ing kitab mubarakun ingkang berkah ingkang den berkahi. Fatabi'u moko anu to sira hu ing ikhlas kitab ya ahli Makkah ahli Mekah bil amali klan nglakoni bima klan perkara kang ing dalam kitab. Wa taqulama dia sira kabeh al-kufra ing kekafiran alakum. Menawa sira kabeh utawa supaya sira kabeh utur hamuna iku den welasi sira kabeh. Anzalnahu nurana ingsun hu ing kitab li alla taqulu supaya orang ucap sira kabeh innama unzilal kitab wala ta'ifataini min qablina. Innama unzila angisine den turuna alkitab kitab ala ta'ifataini ing atase dua kelompok ayil Yahudi tikse Yahudi lan Nasara lan Nasrani. Min qablina saking sedurunge kita. Wa innan sunne kelakuan mukhaffafatun wa semua disini ini mahdzufun den buang. Inna sun sak temne kita kuna ana kita andira sating saking deres kitab ayo kira atihim teksen deres ing andira sating saking deres utawa belajar ning kelompok Yahudi Nasrani. Ayo kira atihim teksen membaca kitab-kitab Yahudi Nasrani iku lagu filina dene lali kabeh. Li adami ma'rifatina krana ora ana ning ngerti kita laha maring ikhlas kutub utawi laha maring firosa. Ikhlas krana ora ana apa kutub bilugatina kelawan pira-pira kelawan lugat kita. Autaqulu ta ngucap sira la annam pomo sak temne kita unzila den turuna alena ngatasi kita alkitab kitab lakuna tina ana kita ahdalu untuk petunjuk minhum. Tinimbang Yahudi Nasrani. Licu dadi ajanina krana apike perasaan kita adhan kira-kira perasaan kita. Fakot jamangka teman-teman teko kum sira kabeh bayinatun apa bukti bayanan dikse bukti mirabikum sanging pangeran sira kabeh. Wa hudan lan petunjuk wa rahmatun rahmat liman maring wong itaati ana sapa manhu ing kitab. Saman mongko te sapa ela hajat iki sira wong siji agama luwih ngani kaya miman tinimbang wong kajaba kang mendistakan sapa man bi ayatillah Quran pira-pira ayat Allah. Wa sadafalan mengo sapa man arada dikse mengo sapa man anha sangi ayatillah. Karena disi bakal malas ingsun alladzina wa aka yastifuna kang mengo sapa alladzina berpaling an ayatina sing pira-pira ayat kita.
tak wales soal azab ing eleke siksa. Asad daru. Tegese banget azab. Bima jika perkara kanu kang ana sapa ngake yastifuna iku berpaling sapa ngake. Ini kalau terangkan mulai napa? Wahada kita cuma atena Musa kita pertama man alal ladzi ahsana wa tafsilan. Wa tafsilan li kulli syai wa rahmatan la'allakum bi liqa'i rabbihim yu'minun. Terus kalian wahada kitabun anzalna mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ya ini dimulai saking background sejarah di latar belakang sejarah intinya tiang Mekah niku jahiliyah. Kalau bolak-balik matur bahwa Quran niku harus dielmoni satu dasar niku periode Makkiyah kalian periode napa Madaniyah. Nabi di Mekah itu 13 tahun nih, 13 tahun di Madinah 12 tahun. Terus Nabi diutus jadi Nabi itu dimulai umur 40 tahun, di Mekah sekitar 13 tahun, di Madinah pinten 11 tahun. Itu masalahnya itu berbeda sekali. Kalau orang Mekah itu nggak terpelajar sehingga disebut jahiliyah. Perlakuan orang nggak terpelajar ya gitu, nak gedeng ya ngantemi watu, ngusir, ingin membunuh dan sebagainya. Termasuk Nabi nak sholat di Mekah, dikai kotoran unta dan sebagainya. Karena mereka tidak terpelajar, mereka itu percaya mitos. Nah ini terus ini kaitannya percaya mitos. Pokoknya wong pinter, wong Yahudi Nasrani, gak mungkin wong Mekah jadi wong apa? Pinter. Jadi ini royo nak wong pinter mesti wong Yahudi apa? Nasrani. Karena memang Yahudi Nasrani itu agama yang lebih tua ketimbang Islam. Nah, lewat metode ini pula Nabi Muhammad masih spesial. Akhirnya ketika Nabi ngaku Nabi, pedagang-pedagang Mekah yang sering teng Palestina, teng Sam ngenyek. Bangsa mak, bangsa umiyin, bangsa buta huruf. Kabar-kabarnya orang sing ngaku Nabi masa usule bangsa buta huruf kok ngeklaim jadi napa? Nabi. Nah, mulane wong-wong Mekah akhirnya percaya mitos itu innama unzilal kitabu ala ta'ifata ini napa? Ning qablina umpama ana kitab suci mesti kemungkinannya ala ta'ifata ini napa? Ning qablina kitab suci mesti diturunkan arane Yahudi ning nas. Lah itu punya akibat orang Mekah sendiri gak percaya Nabi Muhammad. Jadi orang Indonesia ini gak terbelakang. Masa orang pinter kok Indonesia, nggak pinter ya orang Barat. Akhirnya sial, saya ngomong Indonesia yang pakar-pakar lain orang yang roh. Untung kok Habibie terkenal. Jadi lihat Habibie itu juga ada yang jadi pakar teknologi di Jerman, di Amerika. Tapi jadi mitos. Orang Indonesia mesti pintu. Pintu ada orang yang pinter ya konangan. Nah yang pintu konangan. Padahal Indonesia gudangnya orang pinter. Saya itu yakin, artinya yang pinter nih, Natus Habibie di Jerman ya diakui pinter. Gus Dur di level dunia diakui orang pinter. Dari kalangan ulama, siapa yang nggak kenal Syekh Mahfud Atur Musi? Sekarang sinten Tafsir Munir Syekh Nawawi napa? Banten, Mbah Khalil Bangkalan. Terus era kemarin era Mbah Hasyim Asy'ari ada Mbah Muhaimin. Itu di Mekah diakui kata Syekh Mahfud Atur Musi. Ulama Jawa itu dulu ulama Mesir raisa nyarai Alfiyatus Suyuti. Itu yang bisa nyarai itu Syekh Mahfud Atur Musi, orang termas. Orang yang pinter saat di Jawa itu di Mekah dia pinter. Kalau sering ketemu kuntin Arab, dia mengakoni gula pinter. Artinya nanti Jawa pinter, yang di Mekah daerahnya apa? Pinter. Nah orang Mekah jahiliyah ini kalau cerita sejarahnya. Jadi intinya itu Mekah saat itu di presidennya jenis Abi Sufyan, Bapak Muawiyah. Di Abu Sufyan itu selawasnya kafir. Bapak itu Muawiyah. Abu Sufyan ini pula yang sering bepergian ke Palestina. Sam, ini sebutannya apa? Sam. Di Palestina ini nabi-nabi tumbuh, mulai Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Lah mereka itu sering ditanya sama kerajaan Romawi, sing pas nang Palestina, misalnya Heraklius, nang bahasa kitab Heraklius itu. Heraklius sering tanya Heraklius dengan kitab-kitab. Tanya, ndekne mimpi bahwa ada seorang sultan berhitan, berhitan sunat ya berhitan. Mimpin sampai ke Palestina. Itu apa artinya? Wah, karena dia seorang pangeran, ya, seorang penguasa wilayah itu, ya, jadi bukan penguasa wilayah Sam niku. Penasihatnya tanya,
Apa itu Yahudi? Enggak. Nasrani? Enggak. Itu mesti dari bangsa Arab. Dan itu hadis pertama yang dibuka Imam Bukhari. Ya. Hadis pertama yang dibuka Imam Bukhari. Imam Bukhari itu tiang Soviet, ya, Tashkent, ya, Samarkand ini dari wilayah Soviet. Ya. Sekarang Azerbaijan sudah merdeka, jadi beliau ngarang Bukhari itu nganggo setting Batul Wahyi. Ini bersama dengan arti ayat ini asal usulnya. Nah ketika seorang Heraklius mamang, masa kerajaan Nasrani yang di Syam ini mau kalah sama kerajaan Islam? Dia itu mimpi bahwa intinya takbir ru'ya itu dia kalah. Nah, suatu saat Abi Sufyan ke situ, sama dulu tentang Bukhari awal. Abi Sufyan ke situ. Apa betul ada seseorang yang mendakwahkan dirinya sebagai nabi? Oh iya, tepaan ponakanku dewi ya Abi Sufyan. Memfoto presidennya ketemu ini presiden Mekah. Iya, tepaan ponakanku dewi. Lalu ya ciri apa disir terus rata bodoh ini ada ikut rata ini. Tetap aneh kau bodoh ini orang rata bodoh ini. Anak yang terhormat yang biasa, ya terhormat tapi yang biasa. Maksudnya turunannya apik tapi yang apa? Biasa. Nah, bapaknya raja atau orang? Gak raja, ya yang biasa. Terus pengaruhnya tambah sidik, tambah akeh. Nak wong wis mlebu ning pengaruh dekne dadi murtad ora sekali iman dekne wani mati. Dia itu tanya dengan pengetahuan samawi, artinya seorang Heraklius itu ngerti kriteria nabi menurut hukum apa? Samawi. Terus akhirnya itu Abi Sufyan masih kafir, saat itu Abi Sufyan masih apa? Kafir. Masuk Islam Abi Sufyan ada vaksin apa? Makkah. Dan itu terus Heraklius komentar, si takut ya Abi Sufyan, dia kok takut akeh-akeh orang apa ya? Itu nabi tenan mesti. Waktu itu gaduh, pemerintahan Romawi yang di Palestina itu gaduh, karena seorang raja penguasa di situ mau masuk Islam. Sampai Heraklius lembayang andai kan dia ke sini, itu sikile tak dasur, tak cucuk. Wah, grogi Abi Sufyan, waduh, kayaknya masuk Islam payah. Oh, itu musuh besar tuh dari Abi Sufyan. Payah ya. Nah, terus akhirnya Heraklius nerang asal usulnya. Kenapa saya tanya dia pernah dusta apa enggak? Seorang nabi mesti ditekdir mulai kecil maksum, enggak pernah apa? Berdusta. Kenapa saya tanya dia anaknya raja apa enggak? Kamu jawab tidak. Saya semakin yakin dia itu nabi. Karena kalau dia tidak nabi, anaknya raja, saya akan bilang rojulun yatlubu mulka abdi. Dia hanya seseorang yang mencari-cari kerajaan bapaknya yang hilang. Jadi ini gaya aktivitas, gaya gerakan yang anggap baik merebut kekuasaan lagi. Mana kena nyai anak itu dipede. Mereka nak kerja itu melangsungkan kerajaan bapaknya. Orangnya itu negeri orang langsung bapak kerajaan negeri. Jadi ya logika. Nak anak presiden itu anak raja itu nak duwe aktivitas dianggap ngerebut ulang. Rajulun yatlubu mulkan apa? Ati. Mon, akhirnya baca komentar Banten. Heraklius sempat menyatakan mau iman. Baca mau iman terus ini sampai pintu gerbang ditutup. Terus wakana sukufan, bahasa Arab jamae uskup itu sukufan. Nah, sebenarnya kitab Bukhari sukufan itu artinya apa? Jamun apa? Uskup jadi dalam. Terus para uskup dipanggil, dimintai saran. Saya harus bagaimana? Ngadepi calon nabi baru, sing isyarat mimpine itu menguasai bumi Palestina. Akhirnya semua menyarankan secara politik, kamu jangan menyatakan iman. Ini hadis diriwayatkan dulu era Makkiyah ketika Nabi Kere, Nabi Rawan diusir. Tapi hebatnya Nabi itu tak guyon. Padahal Nabi itu kere, itu sekolah kalah, tak perang, ya bingungi. Ini kok nak guyon, nak ketemu Surakoh. Ya Surakoh, ini ngetok anak Nabi yang Nabi. Jadi ngerti masa depan. Muka siapa? Surakoh, gue belum tak ada minta Heraklius. Kowe gelem umpama tak kei pakaian apa itu mahkota, kuluk mahkotane wong Romawi. Ya Surabaya kere sahabat kere kabeh. Ya jenengan ono-ono wae.
Walhasil wali zaman ketika era Khalifah Umar, Palestina yang termasuk wilayah Romawi dikuasai Islam. Pas penyerahan kulo mahkota itu Sayyidina Umar dieling guyonane Nabi kon gawe dolanan kon nganggo suraka. Ya kon nganggo suraka. Karena dalam tradisi Islam, kepresidenan, kekhilafahan, kepemimpinan itu mau dadi laibun apa? Lalam. Ya mulai ana guyonan desakralisasi istana itu ana wong kadang cekak barang niku. Wong iki cerita, lha iki mahkota mau digawe guyonan ora digawe Umar kon nganggo apa? Suraka. Jadi kalau bola jadi raja sekarang nggak berukin kan gue kuat. Ya berarti ya raja. Tapi itu masih ciri utama Islam itu nganduk ngono-ngono itu dolanan. Sing inti Islam ya ibadah mau tasbih ibadah. Ngono itu mau bagi-bagikan ya ada. Paham ya? Nah, karena kuatnya mitos bahwa yang terpelajar itu orang Yahudi Nasrani, orang-orang Mekah Jahiliyah saat Nabi Muhammad ngaku Nabi, efeknya nggak dipercaya. Orang mungkin mas kue itu untuk kitab untuk wahyu ke langit. Umpama tenan ana wahyu ke langit mesti nempel ning tok ibadah ini mingkop lina. Mesti kena wong Yahudi nas. Orang arah kena gue mas. Iku mau jadi mitos. Paham ya? Umpama tenan ning bangsa Arab ana dadi nabi yo ora kowe. Dadi repot kan kena wong ora percaya kan. Paham ya? Ini yang disebut innama unzilal kitab ala ta'ifata ini napa mingkobdi. Maksudnya tidak mungkin pada Anda Muhammad. Kenabian tidak mungkin pada Anda. Mesti ala ta'ifata ini mingkobdi. Akhirnya Allah jawab bahwa Nabi saking Mekah itu mungkin. Lah mungkin Allah membuktikan bahwa kitab ini benar-benar berbahasa Arab asli, Arab Fusha. Ini terus Quran. Mulane sampean ndelok perdebatan teologi atau kata yang perdebatan teologi. Itu mesti yang disoal Islam kepada orang-orang Nasrani mesti menyangkut bahwa penulisan Injil setelah 600 tahun dari Nabi Isa. Dan rata-rata dengan bahasa Yunani dulu. Mestinya kalau Injil itu asli masih bahasa Ibrani. Sebab itu kalau keaslian kitab suci itu paling otoritatif ya Quran, karena dari dulu bahasa Arab model begini sampai sekarang bahasa Arab model begini. Tidak kok nabinya orang Ibrani, orang Sam, orang Palestina, kemudian penjabarnya orang Yunani. Makanya kayak di perdebatan teologi mesti jurus andalannya orang Islam itu hal-hal kayak itu, kayak sampai anak perdebatan Ahmad Didat sampai pendeta-pendeta mesti hal-hal begitu. Memang sejarahnya panjang. Kenapa Quran terus Quranan Arabian? Ini sampai ben paham. Kenapa ketika Allah menjelaskan Quranan Arabian weron apa? Ziwajin, bahwa Quran ini benar-benar berbahasa Arab, itu dianggap bukti kenabian Muhammad. Mergo normale kitab suci saat itu berbahasa Ibrani. Sekarang Kanjeng Nabi ngadepi teologi baru. Lah saiki nek wis bahasa Arab, apa isine mirip Injil Taurat? Enggak nang padha-padha samawi tapi beda. Misalnya Injil muni A, Nabi Muhammad muni B. Injil muni B, Nabi Muhammad muni C. Terus Quran nerangno musaddiqa lima bayna yadayhi min Taurat, bahwa isinya Quran itu tidak beda dengan apa yang di Taurat dan Injil. Dan sampean roh Arab ya, nak maca Quran kenapa diulang-ulang musaddiqa lima bayna yadayhi napa? Min Taurat. Itu karena itu perdebatan dari merunut sejarah. Nah, zaman saya maca kan udah dirutinan gue setoran yang kiaimu. Lah iku asal usule kenapa sering dibakat musaddiqal lima bayna yadayhi minat. Itu lewat polemik, lewat perdebatan sejarah. Akhirnya tenang, ternyata kalau saya dicek pendeta-pendeta Nasrani isinya Quran mirip Taurat dan Injil. Nah, bisa kan pinter kurang pasal, barang kita dicek mirip. Nah, ini kan orang terpelajar sering selesai di luar negeri. Nah, bisa kan kurang pasal. Yang ini mat, nak dia tapi mesti mirip. Tapi kita kan Nabi, jadi kenal Jibril. Jadi pintu gerbangnya Masjid Aqsa itu piro. Terus madep di wae apa kan wae semua lara karu-karuan. Jadi takoane terus malam muka safa. Nah, itu terus ono peristiwa subhanalladzi asrona bi'abdi. Terus Nabi di Mi'raj Jibril mau panggitung pintu gerbangnya
Mesti takso. Mereka Abi Sufyan terus bareng kalah adu argumen terus takoke sing ora-ora. Akhirnya cerita-cerita Mi'raj ini dramatis, khas cerita Samawi, khas cerita mukjizat. Ya habis baru ke Masjid Aqsa pintu gerbangnya sakmene. Malah si buruku tak cancang ning sing tinggu nyancang para nabi. Manggone ning kene iki. Itu sampai begitu. Sehingga saat itu sebetulnya benih-benih iman sudah ada pada Heraklius sama Abi Sufyan. Ya tapi itu tadi hasada min intian fusihim karena mereka presiden, ketua. Kalau dia mukmin resikonya mesti jadi anak buah. Itu kan berat, Pak. Dari ketua jadi anak buah. Anak buah balik itu masalah itu. Bolak balik jadi ketua terus jadi apa? Anak buah. Ciliklah anak ketua. Yang berada partai pecah itu mesti faktornya mau jadi anak buah. Dia itu karena dia mau jadi apa? Anak buah. Sekuatnya begitu. Ya akhirnya agak gelem deh. Barang gak gelem jadi anak buah awal zaman Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah pada Fatih Mekah. Akhirnya Abi Sufyan masuk Islam. Tapi masuk Islamnya Abi Sufyan pada Fatih Mekah. Sebab itu Quran secara konsisten tetap mengomentari la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika azamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'di wa qatal. Piye sing mukmin qabla fathi Mekah kualitas ibadah tetap beda mbek mukmin seada fathi Mekah. Nah, mulane meskipun beliau mantan pemimpin ketika Rasulullah kabudut dia ora termasuk kandidat presiden Islam untuk khalifatur Rasulullah. Islam lagi wingi kok mimpin. Ya, tapi siale malah sing mimpin Abu Bakar wong biasa, Umar wong biasa. Tapi benih-benih sistem monarki Arab masih kental. Sehingga diam-diam orang Arab ya bikin monarki versinya sendiri. Yaitu ngangkat Muawiyah jadi presiden. Nah, terus jadi kasus Ali. Paham ya? Sejarah kenapa Muawiyah sing cara lahir salah kok pengaruhnya lebih gede dibanding Ali. Mergo Muawiyah wis anake presiden, anake raja. Ali mau tukang banyu terkenal pinter ngono itu. Kemudian mereka ini angkut tukang angkut banyu. Jadi golek nafkah Sayyidina Ali direwangi jadi buruh angkut nopo? Air. Ngadepi anak presiden. Ya mesti kalah pengaruh, kalah politik, kalah segala-galanya. Kemudian ini terkenal wong pinter. Ya nanti dia Gus Dur terkenal wong pinter dari presiden di lengserno. Ini urusan presiden monarki kan. Ya kalah di anaknya sing mantan presiden. Cerita waktu mulai sejarah berulang mirip-mirip. Jadi itu yang tenang. Ali nggak presiden. Nah, iya. Padahal Ali sangat populer di kalangan masyarakat Muslim karena dia menantu Rasulullah. Tapi kan gak ada sejarah anaknya presiden, anak Eropa. Tenang, bareng Muawiyah mimpin, Ali mimpin, duel kalah total Ali. Kalah total pasukannya Ali dominggat di Iran. Makanya rata-rata Al-Syara mengatakan hampir separuh masyarakat Iran Dzurriyyatur Rasul. Hampir separuh. Ya karena ya saat gonjang-ganjing politik banyak yang lari ke Persia. Sekarang jadi apa? Ya. Terus ada yang minggat termasuk yang Selat Malaka di Aceh. Makanya rata-rata ahli sejarah mengatakan Islam masuk Indonesia ya abad 7 itu pas konfliknya Ali kalian tidak Muawiyah. Jadi ya bareng periode sahabat. Sehingga banyak dia yang meyakini kayak makom di Jakarta itu makomnya sahabat karena ya banyak yang secara sejarah masuk akal karena itu sahabat banyak yang berlarian. Termasuk orang yang tergambar tengah Aceh yang lewat Selat Malaka dan kata teng Cina karena dulu tujuan objek wisata rian teng Cina karena terkenal ya termasuk yang lahir Cenghu barang dari kok Panglima apa Cenghu itu dulu emang gitu sejarahnya ya memang apa sejarah karena Sayyid jadi cerita sejarah ya Nabi itu dua putu jenis Sayyid Husain itu sempat dua putra jenis Sayyid Ali Zainal Abidin. Kabeh ahli tarikh berpendapat Sayyid Ali Zainal Abidin garwa Cina. Ponakane jenis kan apa kebelakan moga garwane Cina. Itu boleh takana para hadiah yang ngoten di kitab-kitab yang saya baca ya begitu. Sehingga ketika Cenghu itu secara silsilah versi-versi TV misalnya atau versi buku-buku itu Rasul ya kiai banyak yang enggak janggal karena memang istrinya Sayyid Ali Zainal Abidin apa? Cina. Kami usil silai panjang. Jadi Abi Sufyan wis kanca plek Heraklius. Dikon komentari tentang Nabi Muhammad. Nah itu yang pertama kitab Bukhari.
ngarang dalilun nubuwah itu pakai sejarah itu. Tuh, mestinya Muhammad itu diterima karena Heraklius sempat berdiskusi dengan Abi Sufyan. Lah Abi Sufyan meriwayatkan peristiwa diskusinya Heraklius pasca Islam. Cerita deh. Jane Abi Iman yo suwi wis tau takok. Daerah sing ngene. Barang ternyata Umar iso naklokno Palestina malah Abi Sufyan malah mantep mergo ngikine Heraklius Palestina sebenarnya dikuasai apa? Islam. Paham, itu memang bedanya Nabi sama Anda, itu sejarahnya begitu. Karena cara perasaan santri kan, kok iso Ali bin Muawiyah pengaruh gede Muawiyah. Cara santri kan populer sinten Ali, melakukan dari Madinatul Ilmi buang tak lah soalnya. Tapi urusannya Ali orang presiden, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Thalib tukang kunci tak, tukang ngopon, tukang siram, tukang mau pangkatnya gak keren. Lah diam-diam mau ngarap itu jahiliyah, diam-diam belok itu Muawiyah. Paham ini, kenapa ini dibakas innama unzilal kitab ala ta'ifata ini napa? Lah iku duwe akibat gak percaya nabi gitu loh. Mestine nek sing ngaku nabi mbok kitab samawi kudu ta'ifata ini mingkop lina. Mbok nek gak Yahudi nas. Lha iki ana nabi kok Arab ku serang Arab. Lah sing ngomong ngene wong Arab dhewe. Jadi orang Indonesia ngomong gak mungkin orang pintar ke orang Indonesia. Yang orang pintar orang luar negeri. Kalau orang luar negeri biasa kadang pakari kan di Indonesia. Ya kata ulama itu banyak yang asli Indonesia. Dulu yang alim yang di Arab tuh mulai Syekh Mahfud Atur Musi sampai Syekh Badir Al-Jibjawi sampai Syekh Khotib Minangkabau. Dulu banyak yang di Arab Saudi pun diakui apa? Alim terakhir sanad mutabil la Rasulullah sing nemokno saya Yasin saya Isa. Niku nggih tiyang padang. Nggih to tiyang Mekah sing ahli al-musnid itu sinten saya Isa Al-Padani atau saya Yasin. Itu kan ulama-ulama kaliber yang bahkan di Arab Saudi pun dianggap nemu kaliber. Jadi tadi banyak orang-orang kaliber. Ya tapi ya itu tadi uang terbelakang kalah dari mitos. Kayak orang Arab jahiliyah harian. Orang pinter orang Arab orang Arab, orang pinter ya orang Syam orang Palestina. Wong Yahudi dan apa? Nasrani. Bon ini boleh ceritanya. Terus al-taqulu la anna unzila alaina al-kitabu lakum la ahda minhum. Faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahmah. Ya maksudnya lalu kalau tenang kitab diturunkan ning kita, itu mesti kita lebih terpelajar. Maksudnya saiki nyatane kita jahiliyah ora terpelajar berarti ya orang. Samane ora percaya intine ora percaya. Paham ya, mohon kalau terusakan ini. Soal ini kembali ke sejarah. Jadi asal usulnya panjang. Jadi Nabi itu di Mekah ngalami mitos bahwa kitab suci atau yang terkait dengan Samawi itu mesti Yahudi atau Nasrani. Sehingga ketika Nabi mendakwahkan diri sebagai Nabi itu gak percaya. Paham ya? Mohon kalau terusakan. Hal yang turunan atau orang ningali sopo ngake, orang ngenteni sopo ngake, mayan taziru, tegese orang ngenteni sopo al-mukadzibun, piro-piro sing mendustakan, illa antak kiasmul malaika. Kecuali yang tata kogum wong ngake bidra iklan tak walya ilan ya, illa antak kiasum. Bagian kiroah, illa ayyak kiasum, walya ilan ya. Sopo al-malaikatu malaikat, dikob di arwahis, mikrono diabut piro-piro ruh-ruhe ikilah mukadzibun. Ayat dia atau teko sapa rob buka keputusan pangeran sira amruhu tegese keputusane rob buka di makna ada di iklan nganggo makna siksane rob buka. Ayat dia atau teko apa badu ayat rob buka sapa apa sebagian ayat-ayat pangeran sira alamatuhu tegese alamat-alamate ayat rob atau alamat-alamate badu ayat rob adalah ingkang nunjukno atau adalah ingkang nunjukno ala saat ing atase kiamat. Ya mayat sing den nalikane teko apa badu ayat rabbika apa sebagian pira-pira ayat pangeran sira. Wa ya utawi ayat rabbika itu usamsi iku mletheke srengenge min maghribiya saking arah kulone sames. Kama fi hadis sahih ing dalam hadis Bukhari Muslim. Layan ka ora manfaati nafsane awak-awak ana apa imanuha apane imane nafsun. Lam takun kang ora ana apa nafsun wa amanat iman apa nafsun ning kabeh sanging sedine ikilah badi ayat rabbika. Al-jumlah itu jumlah sifatun nafsin, jadi sifatnya kata nafsin. Al-kasat,
utawa nglakoni apa iman aw nafsan utawa awaan lam takun kang ora ana apa nafsun kasabat iku nglakoni apa nafsun fi imaniha ing dalam imane nafsun khairan ing kaapian eto akan tegese ing ketaatan elakan fauha tegese ora manfaatiha ing ikilah nafsun apa taubatuha apa taubate nafsun kama fil hadis kul mutaba sira Muhammad intaziru ngenteni sira kabeh ahad hadil asa ini salah sijine ikilah pira-pira perkara. Inna saat temen kita mutaziruna iki yo ngenteni kabeh dalika mungkon-mungkon peristiwa niku ya maya tiba dua ayat rabbik. Innal ladina saat temen wong akeh farraqu kang padha misah-misah sapa aladina maksude niku napa agama iki digawe aturan sing saenake dhewe niku farraqu. Dina ing agamane aladina bistilafim sebab sulayane aladina fihi ing dalem iki. Fakhodu mongko ngalap sapa ngakeh badu ing sebagian din wa tarakulan ninggal sapa ngakeh badu ing sebagian liyane din. Wakane lan ana sapa wong akeh iku siaan iku pira-pira kelompok firaqon tegese pira-pira kelompok firaqon tegese pira-pira kelompok fidalika ing dalam kono-kono din nafi qira'atin faraku dadi innal ladzina faraku dinahum taraku tegese tinggal sapa ngakeh dinahum ing agama wong akeh Allah dikang umiru kang den perintah sapa ngakeh di kelawan din wa wong akeh wal yahudi wan nasara nasrani lasta minhum fi syai' lasta orang sira minhum setengah sange Yahudi Nasrani fise ing dalam perkara. Fala tata arut mongko aja mengo utawa aja napa nggih. Fala tata arut lagu. Mongko aja peduli sira, maksude ora usah peduli lagu maring Yahudi Nasrani. Inama amru mang sene urusan Yahudi Nasrani iki lawa maring Allah. Ya tawallahu nguasai sapa Allah ing amruhum. Sumaya nabi mongko nyeritakno sapa Allah ing Yahudi Nasrani fil akhirat ing dalam akhirat. Bima lan perkara kanu kang ana sapa ngake ya faluna padha nglakoni sapa ngake. Mun kula baleni nggih terus lewat bidan sejarah wau mungkin jenengan paham maca ayat innal ladzina farraqu dinahum wa kanu napa sian nggih. Din nggih kula terangno makna din. Din itu aturan nggih. Jadi tidak harus agama. Din itu artinya napa? Aturan. Makanya ya dinul mar'u bi ra'yihi. Orang itu menuhankan pendapatnya, aturan. Makanya kayak di surat Yusuf wonten Islam kana liya'khudha akhahu fi dinil maliki. Dinil malik itu undang-undang raja. Itu zaman Binyamin ternyata nggawa wadah terus di penjara. Itu jenenge melaksanakan undang-undang raja. Liya'khudha akhahu fi dinil malik, undang-undang atau aturan. Sebab itu Malik Yaumiddin diartinya raja pas mengeksekusi undang-undang, dieksekusi yang salah, dieksekusi, dikasih sanksi. Darah ini Malik Yaumiddin. Nah, orang Nasrani itu sudah punya din, yaitu mereka penganut Injil. Orang Yahudi juga sudah punya din, mereka penganut Taurat. Orang Nasrani sarrafu dinahum, agama juga campur aduk. Campur aduk artinya itu tadi. Di satu sisi dia ngaku Isa itu Nabi. Kalau Nabi ya Nabi dong yang jelas. Jangan katakan Tuhan. Di sisi yang lain dikatakan Tuhan. Kalau Tuhan ya Tuhan. Jangan Allah. Jangan Nabi. Farraku dina. Begitu juga Nabi Musa. Nabi Musa itu orang Yahudi juga komentari Musa itu bingung. Di sisi yang lain katanya Nabi seluruh alam. Di sisi yang lain diklaim Nabinya Bani Israel. Itu farraku dina. Lah Nabi Muhammad belajar dari sejarah itu diingatkan Jibril, mat posisi Quran kudu tetap musaddiqal lima baina yadayhi Taurat wal Injil. Posisi Quran nak panjang kitab suci tenan sampai beda mbek Taurat ambek Injil. Karena kalau beda mesti farraqu napa? Dinagum nanti agama dikaplek-kaplek, gak jelas. Kayak yang Nasrani malah yang pendeta kaya apa ndak takoki posisi Isa posisi piye. Apa Roh Kudus, apa Tuhan, apa Trinitas, apa penyatuan, apa mesti bingung. Makanya rata-rata mu'alaf itu paling pertama tertarik Islam tentu konsep teologinya bahwa Tuhan Islam itu jelas itu satu tunggal. Meskipun secara syariat mungkin keberatan. Kon sholat 5 waktu biasanya akad pisan, seminggu pisan terus kan apa? 5 waktu. Terus nebusi dosa angel, mesti dirajam. Nah, di sini kan rasa rajam-rajaman di sepuluh pendeta ini beres itu memang berat dari Islam memang. Dan Islam mulai pilih keberatan mengenai mu'alaf. Itu kan gimana nih kalau itu pengagum ilmu tasawuf. Satu-satunya konsep agama yang meringankan kita itu hanya tasawuf.
Artinya kita sudah didera, satu hari diwajibkan sholat 5 waktu. Wes ora oleh zina, ora oleh selingkuh, aturan Islam kok oleh nyabu, kok itu kan berat sekali. Wes berat sekali kowe gak nikmati Islam lewat keasikan isek-isek wong tasawuf. Itu kan berat tenanan akhirnya itu. Tapi nak sampean aturan Islam wis ketat, misalnya wajib sholat 5 waktu, tapi karena sampean isek dengan Allah, sholat itu nikmat, baca tasbih juga nikmat. Mulane kula niku tiyang fikih, mulai kecil saya tuh belajar fikih, tapi pengagum isek model tasawuf karena nak fikih terus kesel Islam terus nopo. Repot. Mboten kesel dhewe, umur wis rukuk iku jek ana aturane, wis sujud yo ana aturane. Sujud tak ora cukup, kudu gatuke dipetak. Akhire kudu yo ngecap barang. Oh, fikih lah ya aturan ku ora sekedar tersungkur, kudu anut ora ala tapati argumen, kudu 7 anggota napa nemplek napa masjid nggon sujud. Wes ngono ma'ata hamulin yasilin, rodok ditekan sithik. Mulane terus masjid-masjid kota nakalan, tekan Allah ning buabut. Ini nyara dia desa melarat-melarat ditekan anaknya tekel kerikil. Akhirnya cepatnya saja. Kena Islam kota dia kali. Ya kan, wajib menekanlah. Mesti ditekan apa bah? Gabut, gak nekap-nekap lah. Bareng wis ning desa anaknya belarak, anaknya tirai bambu kon tekan. Ini bertolak nyekap kabeh. Nah, tiap hari nyekap ping 5 lah, salatnya ping 10 tahun. Ya sedang kapal ya. Itu mana aku setuju ya, bahwa masalahnya Islam itu syariat itu terlalu berat ya. Sehingga andikan tidak ada isek ala ahli tasawuf, ala ahli mahabbah itu berat sekali. Kita harus sampai melakukan sholat itu karena isek. Memang kangen sama Tuhan. Sampai ada orang ditanya, kamu seneng gak masuk surga? Iya. Tanya, tapi nanti dulu, di surga itu ada sholat enggak? Ada ya gelem wong mlebu swarga. Nek swarga ora ana salat kok gak mlebu swarga. Itu kok sudah isek, dia nyebut Tuhan itu isek. Coba andikan tidak ada isek, mungkin orang Islam tersiksa. Misalnya kan 2:30 malam, orang terutama yang di kota, orang mungkin nikmati di klub, di hinyar-binyar kemaksiatan, kemesuman. Jadi orang Islam lama fokus semua aku ngono kok haram piye. Kono enak kene lho. Coba kamu tandingi dengan isek sendiri. Kamu ngambil air wudhu, sholat tahajud, nikmati pengiran. Terus cerita-cerita kewalian, cerita-cerita Rabi'ah, Dawiyah itu mengalir, punya syair-syair percintaan dengan Tuhan. Kan nyaman, kono diskotik ini diskotik di Rabi'ah. Kono nyabu, ini nyabu. Makanya dalam ilmu isek dikatakan sakar. Sakaran itu ya nyabu, ya mabuk. Makanya kayak kitab Imri itu bilang fa'usribat makna domirisani fa'uribat bilhanidil alhan. Alhan itu nagomatul autar. Jadi apa itu? Benak itu apa? Gitar itu gitu. Talinya gitar. Sebab itu dalam ilmu sufi itu musik haram itu nggak akan orang sufi bilang haram. Dulu Jalaluddin Arumi juga mengembangkan isek lewat tarinya. Ya kepikiran orang tasawuf sederhana. Maksiat iso nari asik sing taat malah tersiksa, ya malah adu asik kan. Ya tidak apa-apa, harus begitu. Kamu sebagai muslim supaya tidak sakit begitu. Dan itu yang dihadirkan Quran. Itu tadi, kalau mereka bisa menikmati kemaksiatan, kenapa kamu tidak bisa menikmati ketaatan? Kalau orang berani luka demi keadilan, misalnya pengedar narkoba sudah bersaing antar pengedar, ngadepi polisi, ngadepi mafia. Mereka berani berluka-luka demi kemaksiatan. Kenapa kita tidak berani berluka-luka demi ketaatan? Sebab itu Quran kritik, sahabat yang cemen dikritik. Iyam swaskum korhum, fakat masal koma korhum. Mereka Abu Jahal PS saja berani luka demi tauhid. Masa kamu tidak berani luka demi Allah? Intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna min Allah malah ya. Kalau kamu merasa sakit karena jihad, mereka juga sakit. Bandar narkoba lebih sakit timbang kiai. Kiai geding-gedingan paling ngerasan-rasanan untuk mereka pada yakini mateni itu haram, nyantai itu haram. Lah anak persaingan badan narkoba bisa dibantai setiap. Mengenai tukaran paling enak bagi kiai. Kalau meyakini mateni haram, nyantai haram. Ngerasa dia nak pas railing, asal berwaladi. Iya, pas railing tetap asal berwaladi. Itu kan artinya aman sekali. Mengenai kalau jadi kiai gue di mau misalnya sih rata tuh ke kiai orang-orang nanti nyantai paling gerembang tak.
Artinya kalau itu kita anggap problem, betapa cengengnya kita, ngono kok dianggap masih problem badar narkoba. Persaingan mereka musuh kriminal kelas berat, ngadepi polisi, ngadepi antar pengedar. Kita ini saingannya apa sih? Awalnya kan banter kan nggak untuk duit, itu kan biasa, mereka biasa, ya kan? Ya biasa, Pak. Kalau duit kan terlatih mulai kecil, mbak kita yang miskin, bapak kita. Kita ini kan punya tradisi miskin, kok kaget itu kan? Kayak kita pernah punya mbak kaya, bapak kaya, dari kan sudah dari tradisi, ya, sudah dari generasi apa? Ke generasi. Udah ngarat lah. Ya kalau biasa masih begitu ngarat lah, nggak bisa biasa berlebihan gitu. Kalau itu sebagai bahan orang mau duian tidak apa-apa dengan Tuhan. Harus dilatih. Kalau tidak kita cengeng. Sebagian urip dhewean ora apa-apa, asik saja dengan Tuhan, dengan alam ini biasa mawon. Jadi itu tadi itu satu-satunya yang menyelamatkan Islam. Yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu kalau kitab-kitab mukasafah yang menafsirkan Allah itu menghendaki mudah. Betapa mudahnya ibadah saat kamu asik dengan Allah. Tapi betapa beratnya ibadah saat kamu menganggap ibadah sebagai problem. Itu kalau ahli mukasafah nafsirkan begitu. Dan itu isak sekali kayak cerita Jalaluddin Rumi, cerita Robiah Sinten, Adawiyah, cerita Abu Nawas, cerita itu isak sekali dengan Tuhan. Sampai Sayyidina Umar ketika tengah panah wak bentuknya kados pancing, jadi nak melebu niku tarikannya angel. Mereka bentuknya mengatus pancing, kados jangkar. Itu kalau sudah masuk nariknya susah. Kata Sayyidina Umar, nanti tarik saat saya sholat. Karena saat itu saya asik dengan itu. Ini pun dia pesen kan narik pas nopo. Nah, aku ya tetap kerasa dengan repot. Repot kan terang sampean orang yang kangen lah itu. Orang ada pengaruh, sholat tapi rasulat orang ada pengaruh. Itu kan, ini terang agama di zaman akhir susah. Ya. Khazanah itu diterangkan sekarang nopo susah. Itu kali dia ingin terang nopo tak ini bisa beriwas sholat, itu mesti janggal. Mintalah tolong atau bantuan dengan melakukan sabar dan sholat. Dipikirnya kita boleh utangan BMT, buang-buang. Ini semua boleh jaringan mitra, jaringan mitra politik, koneksi, buang-buang. Soalnya teori ini mesti, hubungannya sabar sampai sholat, sampai ekonomi, malah janggal kan? Paham ya? Jadi yang, ya itu tadi agama ya. Nah ketika Yahudi Nasrani berhasil punya Tuhan, sebetulnya mereka farraqudinahum. Maka para ulama itu tadi, terus posisi Tuhan itu siapa? Isa itu Nabi atau Tuhan? Kalau Isa Tuhan, terus posisi Roh Kudus itu di mana? Bunda Maria di mana? Itu para ulama, enggak jelas. Jadi tafrid, hanya itu tadi di satu sisi begini, satu begini. Makanya kalau bolak-balik cerita Nabi guyonan, ketika Nabi Muhammad umat Muslim digosok, katanya Muhammad kekasih Tuhan. Tapi kenapa dia kalah dalam perang Uhud? Terus orang kejelekan, ya nolong anaknya aja tidak bisa ya. Itu kan guyonan-guyonan teologi, ya mungkin luka, tapi itu guyonan-guyonan farroku. Kalau sudah meyakini Isa itu anak Tuhan, jangan diyakini Musa itu mati disalib. Kayak Tuhan bapak tak nolong anaknya kan terus. Ya sama seperti kita meyakini Muhammad kekasih Tuhan, tapi diberi kitab di perang Uhud. Itu kan kesannya udah nolong kekasih. Ya sama, Tuhan kamu juga nolong anaknya katanya. Ya terus berkesara orang Kristen Nabi Isa mati bisa. Berarti ada ditolong bapak. Jangan dulu disangka balik anak biasa kan. Makanya masalah teologi dibahas mesti panas, sama debat-debat teologi mesti panas. Tentu kalau piyambak sebagai ulama tidak setuju, debat teologi saya tidak setuju. Innal huda kita rahmatan alamin. Meskipun tokoh-tokoh yang memaksakan secara teologi sama ya tidak benar juga. Masalah akidah itu tidak bisa sama. Kita bisa toleransi mungkin urusan bisnis, urusan sosial gitu. Tapi kalau akidah itu tidak bisa karena kejanggalannya prinsip urusan apa? Kita meskipun tidak harus kita sering bentrok, sering diplomasi, sering debat, sering apa tidak harus. Tapi yang jelas terjadi farraqun apa? Nah kemudian di era dalam Islam farraqudinahum paling parah itu Syiah. Sebab itu aliran dalam Islam paling dibenci Sunni dan paling berhadapan dengan Sunni ila yaumil qiyamah itu hanya Syiah. Mu'tazilah rapatio, Wahabi tidak patio, Ikhwanul Muslimin tidak patio. Semua aliran dalam Islam itu tidak akan berhadapan konstan atau bentrok sampai berdarah-darah kecuali kayak Syiah.
Karena si A ini menyentuh prinsip, menyentuh akar masalah, yaitu hulatu si A memposisikan Ali bahkan melebihi Nabi Muhammad. Paling tidak sejajar dengan Nabi. Sehingga prinsip bentuknya dengan sunni itu tidak bisa terelekkan. Karena ini urusan mau kunut, ya kunut. Mulanya sama kudu syukur bahwa Muhammadiyah di dolanan khilaf urusan kunut kan ringan. Jadi kalau tadi lihat tukaran urusan senek, orang urusan warisan mobil yang gede-gede. Sama nurut syukur bahwa khilaf kita dengan Muhammadiyah mau urusan senek, urusan barang cilik. Tahlilan pura tahlilan, tahlilan Muhammad. Ya kan ringan sekali itu, kita harus syukur. Kalau di kota Muhammadiyah kuat, kita harus bersyukur. Karena konflik kita ini urusan senek, urusan yang nggak prinsip. Ya menikah ini gampang, keturunan para keturunan. Itu kan agar ngimami sholat keturunan Muhammadiyah, nggak keturunan Mana mau Muhammadiyah kata ketur apa itu? Itu kan ringan banget. Nah, Syiah dengan Sunni itu prinsip karena posisinya Ali begitu sentral itu tidak akan diterima oleh non Syiah. Bahkan oleh Mu'tazilah mungkin bahkan oleh Ahmadiyah pun tidak diterima. Dan itu Syiah harus sadar karena sensitif betul posisi yang mereka yakini itu sensitif betul. Kayak apa posisi Said Husain di Syiah? Sama nak dulu 10 Muharram di Karbala itu kayak apa ya? Jadi zaman dia bisa bilang, bodoh Islam kok tukaran Syiah itu menyentuh prinsip, tidak bisa orang Sunni terima apa? Syiah, karena yang menyentuh prinsip posisi Ali ini sejajar dengan Nabi Muhammad. Bahkan kalau hulatu Syiah, darah ini Jibril salah alamat. Boleh Ali ketemunya Muhammad. Orang parah, ya, lengkap itu sama tuanya, sama Sayyid Muhammad itu siapa itu? Sayyid Muhammad itu punya yayasan Al-Tajina. Itu misalnya alhamdulillah keluarga kami terbebas dari apa? Syiah. Artinya yang dianteni itu yang disebut itu mesti apa? Syiah. Padahal yang diyakini beliau sesat kan hanya Syiah ya. Tapi kenapa beliau bikin yayasan hanya tertulis terbebas dari Syiah? Karena ada yang lain masih ringan. Contohnya Mu'tazilah itu kan paling tingkat kritisnya, tingkat kecerdasannya yang bagus. Ya tidak menyentuh akidah. Murji'ah juga iya, Qadariyah juga iya, tidak menyentuh akidah. Ya kita beda dengan Mu'tazilah, dengan Murji'ah, Jabariyah itu ringan semua. Tapi kalau dengan Syiah itu menyentuh inti nama masalah akidah. Kita dengan Wahabi paling beda ya ringan, mau urusan kuburan. Sitok darani takarrub, sitok darani setengah sirik kan ringan. Ya masih ringan kan, biasa-biasa saja. Tapi kan enggak menempatkan figur yang bersaing dengan figur sentral. Kalau Syiah itu kan menempatkan figur berupa Ali, bersaing dengan figur sentral Islam itu Nabi itu mana? Wong keyakinan Syiah itu anut hadis antara Ali biman zilati Harun min Musa. Jadi kalau Muhammad itu Nabi, Ali juga Nabi. Ali itu kayak Harun dengan Nabi Musa. Itu disitu tahu no sak keluarga duet jadi Nabi. Itu Musa be Harun. Jadi nak Muhammad Nabi, Ali ya Nabi bisa. Nggak bisa perang di Irak di asal masalahnya Syiah itu mesti ekstrim. Syiah singular itu Syiah ekstremis ini. Lah kemudian Syiah itu ada Zaidiyah, Ismailiyah, Syiah Isna Asyariyah, terus sekarang yang kuat di Iran itu Syiah Imamiyah. Itu kemudian secara tradisi ada yang menyusup ke kita. Itu tadi lewat berjanji, lewat kita. Tapi alhamdulillah pembacanya tidak paham semua. Itu ya harus syukur. Sehingga nggak tahu kalau itu puji-pujian ala apa sih? Syiah. Jadi kita harus syukur terhadap kebodohan kita. Harus syukur. Lengkung sama dulu. Misli Zainil Abidin Ali Wabnihil Bakir Wali. Sayyid Bakir, Sayyid Ali Zainal Abidin itu yang disebut Syiah Isna Asyariyah. Itu ada imam 12 yang abadi. Termasuk di luar Ali Husain, Sayyid Ali Zainal Abidin dan Sayyid Bakir. Tapi kita di Bajaj tidak pernah menyebut Abu Bakar Umar. Ya karena desain Syiah. Sing dipuji mesti Zainul Abidin Ali Wabnihil Bakir Wali. Ya tak ada nyebut Aisyah, si aku buat nyebut Aisyah. Tapi
Tapi kalau nyebut keluarga Nabi mesti berlebihan. Seperti nyebut Ibnu Abbas an-Bakhri al-Middafiq walisani Qur'anin Natik. Al-Hadi ulama innas. Satu-satunya ulama mana? Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abbas. Ya begitu. Makanya dalam bid'ah berjanji yang dipuji mesti ahli Rasul. Wasafinu lin najati itu mesti itu gitu ahli Rasul semua. Tidak ada Abu Bakar, tidak ada Umar. Dan bahkan ironisnya ada mazhab yang mengatakan Zaujatun Nabi itu laisat bi ahli Nabi. Dan itu usnida ila Ibnu Abbasin. Dalam bahasa riwayat itu usnida tidak mesti benar. Ya. Teorinya begini. Ketika Aisyah bentrok dengan Ali dalam Maqatil Jamal, itu orang berpendapat. Inama yuridu wa liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum. Ahlal baiti itu siapa? Ahlal baiti itu ya keluarganya Nabi. Lah ya keluarganya siapa? Ya anak tak bojone keluarga. Cara wong akeh kan bojone presiden ya keluarga apa? Presiden. Ini cara Syiah, cara Arab. Kabari lah, repotnya kabari ini tidak ada berpendapat begitu, yang paling masalah kan. Bojo itu keluarga, mereka kena dipegat, loh itu repot. Bojo itu keluarga, mereka kena dipegat, anak-anak raga kena dipegat. Kalau tak jadi, setengah berpendapat, nak bojo mana keluarga, untuk keluarga itu anak. Mulai Nabi nak ngendikan, idama tamu adab, ingkoto amal ini disebut awalatin solihin, yaitu anak sing soleh, orang-orang usaha-usahin. Mereka bodoh sisi kena dipegat. Umpama apa pegat kau mati kadang tidak buang. Problemnya kan banyak. Anak-anak saya kata-kata tetap anak. Lebutan teori loh nih. Sebab itu Ibnu Abbas berpendapat bodohku keluarga dia nak ijek jadi. Utawa saoma anak semetu ya wong yang misalnya dipegat atau ditinggal mati. Ketika ditinggal mati itu kan boleh dinegara lain kan berarti dihukumi orang dia kan. Sebab itu Nabi nak ngendikan ya zuriatan thayyibah waladun saleh. Nah, akibat dari pendapat ini orang enak saja ngolong Aisyah, orang keluarga Nabi lah, perkara kan. Lari kasus. Jadi aku teman ibunya ibu, orang keluarga. Apa kan? Pendapat saat suasana politik sedang panas. Akhirnya lari Aisyah ora beban. Mereka orang keluarga Nabi wae, keluarga anak. Lah anak Fatimah ninggal Sayyid Hasan dan Husain ya wis sudah disiap besar kan saiki. Nah ngono keluargane Nabi sapa? Ya karek Fatimah. Lah Fatimah kabudut ya karek Sayyid Hasan Husain. Wah, akhirnya dadi kelompok Syiah nganti saiki. Ya mestinya ora normal, pendapat bojo kok ora diarani keluarga. Takono tak biaya janggal. Mesti enggak dalilem. Cara kula dalil begitu itu sepihak. Buktinya di Quran juga sering ketika seseorang masuk surga ya hum wa azwajuhum mesti disebut termasuk nek mati menuju swarga mergo bareng bojohum menapa wajuhum. Ya banyak lah ayat-ayat wa azwajihim wa dzurriyyatihim mesti diikut sertakan. Dalam teori faraid zaujah juga dapat warisan. Tapi saat perangnya Aisyah suasana sedang panas mazhab itu populer di delegitimasi, nah kalau Ali Aisyah rapopo, berkumpul di orang keluarga. Alasannya ditinggal mati dengan anak Jadi Rasulullah pas itu sudah meninggal. Makanya kalau setuju pendapat Iqbal, Islamu mari lahirin yang Arab, saya lahir yang Asia, bukan ngalami ngoneku. Serang Arab atau yang Asia, no nggak pikiran lu karibunya ini serang Arab. Wong aku pun aneh dia ini santri hormat. Bagaimana itu punya ini? Orang Arab kepikiran ke gelo, bawa punya ini ke penukari. Karena Islam Arab mungkin. Makanya itu kearifannya Wali Songo sehingga Islam di Asia Timur, di Asia itu kemudian mereka punya tradisi sendiri, bikin thaqafah sendiri, bikin kebudayaan sendiri. Induk akidahnya ikut Quran hadis, tapi tradisinya ada ikut Arab. Karena tradisi Arab bagaimanapun ada kejanggalan-kejanggalan yang nggak boleh ditiru, kayak perang saudara, kayak apa. Dan itu sah. Saya berani bersumpah itu sah. Orang Nabi jaga ada sering menjadi orang Arab. Wairunil Arab mensarin ketika menjadi orang Arab itu reputasinya jahiliyah. Gak tahu bener orang Arab. Wairunil Arab mensarin ketika. Ya karena itu tadi, ketika pendatang bahwa zaujah tidak termasuk
keluarga. Kemudian punya akibat orang meraniai agak ngerasa tuh. Terus akhirnya terjadi wakatil zaman. Ngeri. Itu ya enggak. Tapi ironisnya Syiah, yaitu tadi ketika menjelma jadi Syiah, kemudian nggak memposisikan Ali ini begitu sentral, sejajar dengan pusat Islam yaitu Nabi Muhammad, itu yang masalah. Sehingga sampai sekarang nggak bisa orang Sunni nerima Syiah itu nggak bisa. Lah orang Syiah nerima Sunni nggak bisa, mereka kadang punya akidah kalau Ali ini sentral. Ada Sunni Ali kalau itu biasa-biasa wae, keberatan tuh. Wong sentral kok orang itu biasa. Wong orang wali sing mbok idolakno iku ya wong biasa ora trimo. Ya misalnya penggemar Mbah Hamid, Mbah Ali Maksum, penggemar Mbah Hasan Mangli, iku wong biasa trimo ta ora sampe. Ya trimo kan? Ya sama ketika Ali daerah yang biasa kira-kira gelem ta orang Syiah. Enggak mau kan? Wah, dia termasuk Farrokudina, itu termasuk Farrokudina. Sebab itu ulama-ulama besar dunia itu meskipun toleransi kayak apa, kalau dengan Syiah itu rata-rata berhadapan. Apalagi Syiah yang sudah menjelma sebagai kekuatan negara kayak di Iran, kayak di Syria dan sebagainya. Paham ya? Makanya jangan sederhanakan sama pojok Islami kok tukaran. Itu kompleks masalah Syiah. Kalau Syiah dengan Sunni itu sudah apa? Lah nek kula cari di janggal, pojok dia ini PKN PKB tukaran itu malah sah. Tapi kan mau urusan senek, urusan sepele-sepele. Dan itu tidak sampai berdarah-darah. Kita punya tradisi tukaran yang elegan. Mau rekan rakanan, ning gubuk, ning warung, itu kan bagus sekali. Yang dia tradisi bentuk terbaik di cara kula Indonesia. Arab Saudi rasa cocok mata ini halal darah. Kita kan gak cocok bodoh ngerasani ini. Kan damai kalau ketemu orangnya tetap salah ada hormat damai. Wah bagus sekali. Kita punya tradisi bentuk yang bagus. Orang tetap dulusan paling banter adu MLB itu bagus sekali. Sangat berbudaya. Tradisi bentuk kita ini sangat apa? Berbudaya. Lalu kalau sering ketemu papa-papa besar, orang kayak Gus Dur, kayak Gus Mus, kayak papa itu kan dulu mondoknya di Mesir. Itu kalau melihat bentroknya Ikhwanul Muslimin dengan negara kebudayaan, mereka trauma. Sehingga mereka punya gaya tukaran yang begitu, memang trauma daripada tukaran model Arab malah paten binatang. Ini sudah tukaran yang bagus ini sudah. Jadi mereka punya seni bentrok yang bagus ini. Ini tidak mudah loh, saat kita bentrok ada ingin membunuh, ada ingin melukai itu tidak mudah. Mentradisikan bentrok tanpa melukai. Kita harus syukur punya tokoh-tokoh yang punya seni bentrok yang bagus itu. Lu kan lihat dari segi negatifnya saja, itu kurang wawasan itu. Lu karena bentrok di Timur Tengah mesti berdarah-darah. Enggak usah nyesal para tokoh kita tukaran, tokoh kita kreatif, punya seni bentrok yang Islami, yang berbudaya. Enggak apa-apa. Paham ya? Jadi bersyukur sama tidak ada apa-apa. Masih bagus tradisi kita, bagus sekali. Teman ada cerita-cerita tentang Irak, tentang Mesir, tentang jenis halal daerah itu biasa. Ini betul. Teman dilihat tentang kitab-kitab, mengusul, begitu mata pun semua kafir, murtad, ngomong biasa. Nah tradisi Indonesia rata kan. Cara kula wonten mboten pas, cara kula lho iki bulan balen. Sopan buah, bos lah. Itu bulan balen itu. Semayu nabi umum kan nyerita anak sopo yang ada fil akhirat ini anak berjimat lan perkara tanu kang ana sopo ngake ya falu. Saya jadi mau kamal sopo ngake ini. Saya jadi mau kamal sopo Allah ini ngake si sebab ikilah mata anu ya falu. Wajah tawi ki mansuhun iki nasabi ayat islan ayat perang. Mandi sabani wong jahat teko sapa man bil hasanah iklan kaapian. La ilaha illallah falahu mau kagu tetep timan asyur amsalih utawi 10 bandingannya la ilaha illallah terus 10 bandingannya al hasanah. Jaza wa asri hasanah dan iki walas kan 10 hasanah. Wa man disabari wong jahat teko sapa man bisa iklan kaelean fale bisa mengkoratin wala sapa man Islam kecuali sepadane saya. Jaza aku tegese dadi piwalese wong. Warung hale teman layu lamu naiku ratin anime sapa man ayung kosuna tegese den kurangi sapa nang jazaihim. Sangge walase wong akeh sean babar pisan. Kuling ngucap sira Muhammad innani sak temen ingsun wa jani nuju ana ning ingsun sapa rabbi pangeran ingsun siratin maring dalan mustaqim kan sithik. Wa jalan dikatakan mahali sang mahali siratul mustaqim. Mahal nasab cara naku. Tidak rupane agama.
Kiaman kang jejeg mustaqiman tegese ingkang jejeg ingkang lurus. Millata Ibrahim rupane dadi agama Ibrahim. Hanifan ingkang hanif. Hanif itu yang meninggalkan nopo ya. Sing gak bener hanif. Meninggalkan kebatilan hanif. Wa makana lan ora ana sapa Nabi Muhammad iku minal musyrikin. Setengah lanjut musyrik. Pun ngucap sira Muhammad inna sholati sak tembe salat ingsun wa nusukilan ibadah ingsun ibadah dite ibadah ingsun. Min hajjin sange haji wa wiri. Lan yani haji. Wa mahya lan urip ingsun hayati wa mamati lan mati ingsun mauti kulillah iku kabeh krana Allah. Rabbil alamin kang mengirani sak alam kabeh. La cari kala ora ana sekuton aku mujud lalu kedhi Allah fidalik. Wa bidali kala ba nomkon-kon tauhid mirtu sing perintah ingsun wa ana ingsun ka awal muslimin iku kalitane wong Islam. Minare di umat sange ikhlas umat. Kul ngucap sira Muhammad akhir Allah ana ing saliyana Allah abdi. Golek ingsun roban ing pangeran ilahan sing pangeran. Latu putih orang golek ingsun wiro ing saliyane Allah. Wa de Allah rabbu kulli shay'in iku pangerane saben-saben perkara maliku kulli shay'in sing ngrajani saben-saben perkara. Wala taksi bulan ora napa ora nanggung. Orang lakoni sapa kulo nafsin dampan. Orang lakoni sapa kulo nafsin saben-saben awak-awakan dampan ing dosa ila alih kecuali melarat utang rugekno awak dhewe nafsu. Wala tajirulan ora nanggung tahmilu diksi ora nanggung sapa nafsu sapa awak-awakan wajiratun ingkang dosa akimatun diksi ingkang dosa. Wisra ukra ing dosane sing liya. Nafsa ukra wisra nafsi ukra ing dosane awak-awakan liya. Sumaila rabbikum mongko nuli maring pangeran sira kabeh marjikum dijaline sira kabeh fayinablukum. Monggo dita sapa Allah kuming sira kabeh lan perkara tak kuntum kang ana sira kabeh ing dalem iku tak salipuna sulaya sira kabeh. Wa wa de awal Allah di jalan kang gawe sapa lagi kuming sira kabeh khalifal ardi ing pira-pira khalifah ning bumi. Jamu khalifatin. Ayah lubu tegese ganti sapa badu sebagian sira kabeh bagian sebagian sing liya yang gambar kepemimpinan apa wae ganti kabeh ganti. Para palan ngangkat sapa Allah badu kuming sebagian sira kabeh foko batin ing sak dhuwure sebagian. Darajat ing pira-pira derajat. Bil mali kelan bondo wal jahilan pangkat wong iki dari kalan saliyane mengkon-mengkon kabeh. Liya buat supaya nyoba sapa Allah kuming sira kabeh liya padira supaya muji sapa Allah kuming sira kabeh. Sima ing dalam perkara atakang paring sapa Allah kuming sira kabeh. Aktakum iya. Tegese paring sapa Allah kuming sira kabeh iya yo ing ma'ataku. Liya garo supaya pertelo fal muti wong sing taat ningkum sang sira kabeh wal asilan wong sing maksiat. Kita roba kata asane pangeran sira usadi uli kopiku cepet oleh ngekei sanksi ngekei siksa liman maring wong asal kang maksiat sapa manjing Allah. Wa inna bulan sak temne Allah kula ghafurun yektine akeh nyepurane ilmu mukminin rahim untuk akeh welas iki lan mukmin. Mun kula terangno sing nah inna sholati mun sering kula terangno sing inna sholati wa nusuki mun sering kula terangno. Niki kula terangno sing liya bluakum fi ma'atakum. Jadi warofa ba'dukum fawqa ba'din darajatil liya bluakum fi ma'atakum. Ada. Jadi masalah wong liya duwe derajat luwih dhuwur. Sing liyane kalah, iku termasuk coba. Karena memang tidak mudah nerima kekalahan itu napa? Tidak mudah. Misalnya kita yang keluarga kiai melihat orang lain yang tidak keluarga kiai jadi kiai. Partai mayoritas ditegur gak jadi presiden, sementara yang jadi minoritas, yang dari minoritas jadi napa? Itu tidak mudah. Sebab itu Tuhan nganggep itu coba. Ketika terjadi warofa ba'dukum fawqa ba'din darajatin uliyam itu ujian. Lah coba itu menjadi berkah ketika kita melihat bi'ainil iman, kita melihat dengan iman, dengan mata iman. Itu yang disebut dengan ulama-ulama mukasyafah. Andaikan kamu memahami ainal manhi, satu pengekangan dari Tuhan ketika Allah kamu minta ada diberi. Itu akan kembali ainal atok, itu akan menjelma sebagai berkah. Misalnya begini ya, saya berdoa ya Allah supaya saya punya uang banyak, supaya saya punya jabatan. Terus ternyata enggak. Itu kalau kita melihat dari awal itu iman, dari awal iman billah dan ketergantungan kita dengan billah, itu ya biasa saja. Artinya ya Allah saya ini hanya bergantung kepada Engkau, hidup saya juga dengan Engkau. Misalnya saya punya uang banyak jadi presiden, tidak ada oksigen ya tetap mati. Misalnya saya jadi menteri tabrakan tetap mati, kena flu burung ya tetap mati. Dan detik ini juga mengendalikan nyawa saya juga jenengan, tidak siapa-siapa. Karena iman lebih kuat ketimbang doa ya
Ya ada ainul atok. Semua yang kita minta belum kesampaian ya ainul atok. Akhirnya apa? Kita minta Tuhan itu murni karena ngakui antumul fuqara ila Allah. Jadi kita minta Allah ya karena memang Allah yang biasa bisa memberi. Bukan kita bergantung bahwa kenikmatan itu kalau itu diberikan. Paham ya? Kalau balik ini, saat kita sudah iman bahwa butuh kita hanya kepada Allah, tidak kepada uang, tidak kepada air, tidak kepada bumi, tidak kepada langit. Itu ketika kita tidak diberikan, itu menjadi ainal ato, artinya ainal ato. Ya sudah ya Allah, wong ketergantungan saya itu kepada Engkau. Lah soal saya minta, kita minta, karena saya tahu hanya Engkau yang bisa memberikan. Berarti permintaan kita kepada Allah itu bukti iman dan bukti bahwa kita butuh Allah, bukan berbentuk taklek bahwa kita menggantungkan nikmat kalau itu kesampaian. Nah kalau sampai begitu itu syirik dalam ilmu tasawuf dan syirik, menggantungkan nikmat pada satu pilihan. Padahal kadang nikmat yang kamu pilih itu ainal bala, yaitu ainal bala. Misalnya itu tadi, sampai dungo. Makanya di hikam, di tafsir mudah dijelaskan, misalnya kamu berdoa itu nyebut nama ada boleh. Misalnya, ya Allah, saya ingin nikah dengan si A. Bisa ada jadi catat bahwa si A itu jadi bencana bagi kamu. Harta juga gitu, rawan inama amalukum awaladukum apa? Fitnah. Sebab itu di sini dijelaskan dari awal, ya, liyabluwakum. Makanya kalau orang-orang sufi baca ayat ini tidak di darajatnya, tapi Allahnya yaitu tadi kata Allah disebut terus. Fima yang dalam perkara asa akan paring sapa Allah kumisira kabeh. Liyabluwa supaya muji sapa Allah. Allah disebut terus. Artinya kan sentralnya tetap Allah gitu. Sehingga andaikan kita kesampaian apa enggak ya tidak apa-apa. Wong sentralnya tetap sinten Allah. Paham ya? Sehingga saat kita berdoa itu hanya bukti kita butuh Allah. Antumul fuqara'un apa? Ila Allah. Bahwa kita memang butuh Allah. Sehingga tidak ada bala lagi, tidak ada ujian lagi, ya semuanya baik-baik saja. Pengiran wapian, jadi kita jadi presiden, atau jadi pejabat, jadi apa yang kita inginkan itu nanti ibadah. Saatnya kalah, syukur atau sabar, ya nopo ibadah. Jadi dalam aturan Islam itu mudah sekali. Makanya ketika ada Nabi ajaban li amril mu'min. Jadi ini tidak teori saya, ini penjelasan dari hadis ajaban li amril mu'min. Inna amrohu kullahu khairun. Orang mukmin itu luar biasa menakjubkan. Segala keputusan seorang mukmin adalah baik. Dia dapat nikmat, dia syukur, ya jadi ibadah, jadi baik. Dia dapat bala, sabar, yaitu jadi baik. Hanya dua sisi ujian Tuhan baik terus. Nah tidak dimasalahkan untuk duit uraan kiri putus asa. Itu salam dewe kan. Menang arogan kalah demo ngertu. Itu salam dewe. Berarti orang ajaban di amrin. Mukmin berarti melihat musibah dan nikmat tidak biainil iman, tapi dengan nafsu, dengan serakah. Padahal yang inna amrahu kullahu khairan kalau ajaban di amril mukmin, artinya kita melihatnya secara apa? Iman.